3 orang penembak mulai memberondongnya dengan peluru sampai tali yang mengikat pemuda tersebut putus. Ngeri dan kejam. Mereka terus berjalan dan melihat bintang sebagai penunjuk arahnya. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Lala. Di video kali ini, aku mau menceritakan tentang kisah seorang wanita yang melarikan diri dari Korea Utara. Kisah ini kalau menurut aku tuh kayak menyedihkan gitu guys, tapi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya yaitu bersyukur. Jadi buat kalian yang penasaran, simak terus ceritanya sampai habis. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Yeonmi Park. Dia lahir di Hyesan, Korea Utara pada tanggal 4 Oktober 1993. Dia lahir prematur saat usia kandungan ibunya masih 7 bulan. Ayahnya bernama Park Jin-sik. Awalnya dia bekerja sebagai seorang buruh di sebuah pabrik pengecoran logam. Di sana dia bekerja sangat keras untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara. Sampai akhirnya dia berhasil menjadi anggota Partai Pekerja dan menjadi pegawai negeri. Sedangkan ibunya bernama Byeon Keum-suk. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Yeonmi adalah 2 bersaudara. Kakak perempuannya bernama Eunmi Park yang lahir pada bulan Januari 1991. Keluarga kecil Yeonmi termasuk keluarga kelas menengah di Korea Utara dan mereka hidup makmur pada saat itu. Mereka tinggal di rumah 1 lantai yang terletak di atas bukit. Saat malam hari, suasana menjadi sangat gelap karena listrik jarang sekali mengalir ke daerah tersebut. Mereka sudah terbiasa hidup berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa listrik. Saat bencana kelaparan melanda Korea Utara, pada akhir tahun 1990-an, kehidupan mereka sudah mulai berubah. Mereka melihat banyak sekali mayat di pinggir jalan yang meninggal karena kelaparan. Yeonmi pernah bercerita pada suatu hari saat dia dan kakaknya pergi ke sungai untuk mengambil air, mereka menemukan mayat seorang pemuda yang tergeletak di pinggir sungai. Keadaannya sangat mengenaskan, mulutnya menganga, dan matanya terbelalak dengan ekspresi penuh penderitaan karena kelaparan, dan isi perutnya itu keluar kayak udah dimakan binatang buas gitu. Yeonmi berkata bahwa mayat itu adalah mayat yang tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya karena kondisinya yang sangat mengenaskan itu tadi. Yeonmi juga pernah melihat kejadian yang sangat memilukan saat bencana kelaparan itu guys. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang pemuda, dia itu sakit TBC dan tidak punya makanan untuk dimakan. Akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk menyembelih sapi dan memakan dagingnya. Kalian tahu guys, akhirnya pemuda itu dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Korea Utara. Karena di Korea Utara, memakan daging sapi tanpa izin khusus merupakan kejahatan. Bagi Korea Utara, sapi merupakan aset milik negara dan dagingnya terlalu berharga untuk dimakan karena sapi itu digunakan untuk membajak ladang dan menarik gerobak. Pengumuman tentang eksekusi pemuda tersebut akhirnya disebar ke seluruh daerah. Pemuda itu lalu dibawa ke pasar dan diikat di kayu. Lalu 3 orang penembak mulai memberondongnya dengan peluru sampai tali yang mengikat pemuda tersebut putus. Ngeri dan kejam. Setelah dia jatuh ke tanah, jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi dengan truk. Bencana kelaparan itu sangat berdampak pada kehidupan Yeonmi dan keluarganya. Ibunya sering terpaksa meninggalkan Yeonmi dan kakaknya sendirian di rumah untuk pergi mencari makanan. Kadang ibunya pergi begitu lama sampai hari gelap. Kakaknya yang takut gelap akhirnya mulai menangis, dan saat mereka mendengar suara ibunya datang, mereka langsung berlari menuju ibunya dan terisak lega. Ibunya lalu meminta maaf kepada mereka karena meninggalkan mereka terlalu lama. Keadaan mereka akan semakin sulit saat musim dingin datang. Tidak ada pasokan air bersih, sementara air di sungai mulai membeku. Hanya ada 1 pompa air yang terletak di kota, dan mereka harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkan air bersih. Pernah suatu ketika saat musim dingin, saat itu Yeonmi baru berusia 5 tahun, ibunya pergi mencari makanan dan dia menggantikan ibunya untuk mengantri air bersih mulai jam 6 pagi. Dan saat sudah petang, Yeonmi masih belum mendapatkan air bersih, bahkan di depannya masih banyak orang yang mengantri.
Orang tua mana sih guys yang tega anaknya kedinginan mengantri air mulai pagi sampai petang. Ibunya menangis lalu meminta maaf kepada Yunmi karena Yunmi harus mengalami hal buruk seperti itu. Ayah Yunmi merasa sedih dan dia bertekad untuk mencari pekerjaan lain agar dapat menghidupi keluarganya dengan layak. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelundupkan logam mulia dan bahan makanan, pekerjaan yang sangat beresiko tapi menguntungkan, cukup untuk memberi makan keluarga mereka dengan layak. Pada tahun 2002, mereka harus menerima kenyataan pahit karena ayahnya ditangkap atas tuduhan perdagangan ilegal. Ayahnya disiksa dan diinterogasi setiap saat, lalu dipindahkan ke kamp kerja paksa. Ibunya yang sangat khawatir, dia memutuskan pergi ke kota untuk melihat keadaan ayahnya dan berusaha untuk membebaskannya. Ibunya terpaksa meninggalkan anak-anak mereka sendirian di rumah. Dia meninggalkan sekantung beras dan sedikit minyak untuk persediaan makanan selama dia pergi. Dia berjanji kepada anak-anaknya untuk segera kembali. Selang 1 bulan kemudian, ibunya baru kembali tanpa membawa ayahnya. Saat itu, Yunmi berusia 9 tahun, sedangkan kakaknya, Unmi, berusia 11 tahun. Mereka mulai kelaparan dan memakan bunga, capung, belalang, kulit pohon, apapun yang ada mereka makan. Nggak peduli rasanya kayak gimana, yang penting makan dan bertahan hidup. Setelah menjalani hukuman selama 3 tahun di kamp kerja paksa, ayahnya akhirnya dipulangkan karena menderita sakit. Pada tahun 2007, kakaknya mengajak Yunmi kabur ke Cina untuk mendapatkan makanan. Suatu malam, Yunmi merasakan sakit di perutnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Malam itu harusnya dia kabur ke Cina bersama kakaknya. Saat di rumah sakit, Yunmi didiagnosa menderita usus buntu. Tapi setelah dioperasi, dokternya menemukan bahwa sebenarnya Yunmi menderita infeksi usus parah karena kelaparan. Sepulang dari rumah sakit, kakaknya yang lebih dulu kabur ke Cina bersama temannya, meninggalkan kontak seorang wanita yang bisa membantu mereka kabur dari Korea Utara. Malam itu, tanggal 31 Maret 2007, saat Yunmi berusia 13 tahun, Yunmi bersama ibunya memutuskan untuk pergi ke Cina. Sedangkan ayahnya tetap tinggal di Korea Utara karena ayahnya takut memperlambat perjalanan mereka. Karena saat itu kan ayahnya sedang sakit ya guys ya. Di tengah perjalanan mencari seorang wanita yang dimaksud Unmi, kakaknya tadi, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku bisa membantu mereka melintasi perbatasan. Tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya percaya dan mengikuti pemuda tersebut. Saat itu, Yunmi masih merasakan sakit akibat operasinya, tapi dia tetap kekeh bertekad untuk kabur dari Korea Utara. Dia berharap bisa mendapatkan makanan saat dia sampai di Cina. Tapi guys, setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yalu, pemuda itu malah ingin memperkosa Yunmi, dan dia mengancam akan mengembalikan mereka ke Korea Utara jika Yunmi menolak. Ibunya lalu menawarkan dirinya kepada pemuda tersebut untuk menyelamatkan putrinya. Dia akhirnya diperkosa di depan putrinya sendiri. Pemuda tersebut berkata, jika mereka ingin aman dan tidak dideportase oleh pemerintah Cina, mereka harus dijual kepada petani dan menjadi istrinya. Ibu Yunmi akhirnya dijual kepada petani Tionghoa seharga $65 atau kalau dirupiahkan itu nggak sampai 1 juta guys. Sementara Yunmi dijual kepada broker bernama Jifang seharga $260. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3.600.000-an. Dan mulai saat itu, Yunmi dan ibunya berpisah. Yunmi seringkali akan diperkosa oleh Jifang, tapi dia selalu melawan dan berteriak sekuat tenaga. Jifang yang merasa kesal, akhirnya dia menjual Yunmi kepada Hongwei. Saat bersama Hongwei, Yunmi ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dia seringkali akan diperkosa oleh Hongwei, tapi dia selalu melawan dan mengancam akan bunuh diri. Hongwei akhirnya melakukan negosiasi kepada Yunmi. Jika Yunmi mau menjadi istri keduanya Hongwei, Hongwei berjanji akan mempertemukan Yunmi dengan ibunya, dan dia juga akan membantu ayahnya untuk kabur dari Korea Utara. Saat itu akhirnya Yunmi setuju untuk menjadi istri keduanya Hongwei. Pada tanggal 4 Oktober 2007 atau bertepatan dengan hari ulang tahunnya Yunmi, Yunmi akhirnya kembali berkumpul bersama dengan ibu dan ayahnya. Saat itu ayahnya masih sakit
Tapi karena mereka adalah penduduk ilegal, mereka tidak berani membawa ayahnya untuk berobat ke rumah sakit karena mereka takut tertangkap oleh pemerintah Cina. Saat itu kondisi kesehatan ayahnya semakin memburuk dan akhirnya pada Januari 2008 ayahnya meninggal dunia karena kanker usus besar. Hong Wei membantu proses kremasi jenazah ayah Yunmi. Yunmi lalu mengubur abu ayahnya di sebuah bukit jam 3 dini hari agar tidak ada orang yang mencurigainya. Saat itu dia merasa sangat sedih sampai dia tidak bisa menangis. Seiring berjalannya waktu, Hong Wei yang merasa bersalah kepada Yunmi dan keluarganya akhirnya membebaskan mereka tanpa syarat. Mereka lalu pergi ke Mongolia dengan melintasi Gurun Gobi. Saat itu mereka beranggotakan 5 orang melintasi Gurun Gobi yang sangat dingin pada malam hari. Mereka terus berjalan dan melihat bintang sebagai penunjuk arahnya. Setelah berjalan selama 4 hari, akhirnya mereka sampai di Mongolia. Di sana, mereka lalu bertemu dengan diplomat Korea Selatan dan menawarkan suaka kepada mereka. Akhirnya, mereka diterbangkan ke Korea Selatan dan sampai di Seoul pada April 2009. Saat di Korea Selatan, mereka terus mencari keberadaan Eunmi, dan akhirnya pada April 2014, mereka bertemu kembali dengan Eunmi. Saat ini, Yunmi sudah menikah dan dikaruniai seorang putra. Dia tinggal di Amerika dan menjadi aktivis HAM yang menentang rezim Kim. Jadi itu tadi guys, kisah kehidupan Yunmi saat di Korea Utara dan perjalanannya saat dia kabur dari Korea Utara. Dari kisah ini kita bisa memetik banyak sekali hikmah, salah satunya yaitu tentang bersyukur. Bersyukur karena kita dilahirkan di Indonesia, bersyukur karena kita selalu diberi kesehatan dan tidak pernah kekurangan makanan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Walaupun sesulit apapun kehidupan yang kita alami saat ini, kita harus terus berjuang. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik gelap pasti ada terang. Jadi tetap semangat ya guys. Sekian dulu cerita dari aku, semoga kisah yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Buat kalian yang suka sama ceritanya, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya. Dan buat kalian yang mau menyampaikan kritik dan saran, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Aku Lala, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.